وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar setia Masjid Madinah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini ada satu pesan, yang pesan ini sebetulnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairits, dan pesan ini juga nantinya patut untuk kita ikuti karena pesan ini tidak sebatas kepada Malik bin Al-Huwairits tapi juga kepada kita sebagai umatnya. Hadis berkaitan ini hadis sangat populer sekali, sering kita dengar, bahkan juga sudah sering juga kita sampaikan, berkaitan dengan anjuran untuk sholat seperti Rasulullah melakukan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini hadis sebetulnya ada kisahnya, yaitu Malik bin Al-Huwairits saat itu datang, dia dari Bani Al-Laits, datang dengan beberapa temannya ke Rasulullah SAW, lalu belajar beberapa hari di sana. Diriwayatkan ada 20 hari beliau menetap di Madinah lalu belajar dengan Rasulullah SAW. Waktu mereka hendak pulang, dan Rasul berpesan, salah satu pesannya adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya pesan ini sampaikan wahai Malik kepada nanti masyarakat di sana, di mana kamu berada di sana, agar kemudian salat seperti yang kamu lihat sekarang ini. Ini hadis sekali lagi seringkali dipahami dengan makna parsial, dalam artian cuma dipahami dengan ya tata cara sholat berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan gerakan. Tapi seringkali kemudian hilang makna yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis ini sebetulnya kalau kita lihat di Fathul Bari misalnya, Ibnu Hajar menjelaskan luar biasa kajian para fuqaha berkaitan dengan hadis ini. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam Sahih Bukharinya meletakkan hadis ini di 11 kitab, 11 tempat. Ada di Kitabul Adzan, ada di Kitabul Shalah, Kitabul Shauf, Kitabul Ahkam, dan juga yang lain. 11 kali di sini. Karena apa? Sekali lagi bahwa hadis ini memiliki makna yang luar biasa. Seringkali kita berhenti kepada bacaan, tapi kita tidak kemudian melihat bagaimana Rasulullah sholat dengan benar dan tepat. Ini seringkali kita sholat, tapi kemudian kita mengabaikan tata cara sholat yang benar. Maka itu kemudian para ulama itu kan melihat, menulis. Ada sekian banyak kitab yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan tata cara sholat Nabi. Albani misalnya punya kitab namanya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Minat Takbir ila Taslim. Itu sebagai tuntunan. Panjang pendeknya, kekhusyuannya. Karena sholat ini yang sudah selalu kita lakukan sehari-hari, tapi kalau tidak sempurna itu sia-sia. Sekali lagi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ada riwayat seorang yang datang kemudian ke masjid Rasulullah, kemudian dia sholat, dan dilihat oleh Rasulullah SAW dia sholat. Setelah duduk Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Diulangi lagi kemudian 2 kali. Setelah sholat duduk lagi. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sampai 3 kali. Sampai orang itu mengatakan, "Rasulullah, ya ini sudah sholatku. Ajari aku bagaimana sholat yang benar." Artinya apa? Ada orang yang sholat tapi ternyata tidak dinilai sholat. Sebatas kemudian gerakan bacaan tapi tidak bernilai. Ini kan fatal sekali. Maka itu hadis Rasulullah SAW dalam Tirmidzi misalnya, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali lelah dan capek. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita tidak ingin seperti itu. Tiap hari kita sholat, tiap hari kita merasa kemudian sudah melaksanakan sholat, tapi ternyata nilainya itu 0. Kalau itu dibuka rapotnya, lalu kemudian kita termasuk dari orang yang pernah ditegur oleh Rasulullah saat dia sholat, tapi Rasulullah dikatakan belum sholat, maka kita akan menyesal luar biasa. Saat ini tidak ada yang menegur kita.
Tapi kemudian agar kita kemudian selalu benar dalam sholat, maka cobalah kemudian kita baca buku-buku yang berkaitan dengan tata cara Rasulullah sholat, agar kemudian sholat kita betul-betul terlaksana dengan benar dan tepat sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير